wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah baik ya. Sebelumnya Ibu mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena bersedia ya untuk mengikuti kegiatan yang akan kita adakan pada pagi hari ini. Mungkin sebelum kita melanjutkan ke lebih jauh kegiatannya, Ibu harap kita ada sesi berdoa terlebih dahulu ya, agar kegiatan yang kita lakukan bisa berjalan dengan lancar. Siapa yang kira-kira ingin memimpin? Silakan Mas. Sebelum kita mulai kegiatan, kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, terima kasih kepada Masnya karena telah memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya di sini teman-teman sudah pada saling kenal atau belum? Belum. Oke, jadi untuk bisa mengenal lebih baik ya satu sama lain, kita adakan sesi perkenalan terlebih dahulu. Jadi teman-teman semuanya bisa menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, dan Ibu pengen satu lagi teman-teman semuanya menyebutkan ya kejujuran apa yang telah dilakukan pada pagi hari ini. Ya misalnya kejujuran tadi kamu beli makan, bayar itunya 10.000 ya bayarnya 10.000 gitu. Mungkin bisa mulai dari Mbaknya. Dari perkenalkan saya kejujuran yang telah saya lakukan yaitu tadi pagi Apa itu? Karena kejujuran saya ambil 2 snack. Ya. Saya juga bayar sesuai harga snack. Berapa harga snacknya itu Mbak? 4.000. Saya ada sangat jelas. Oke, lanjut Mbaknya. Perkenalkan nama saya Rian Salsabila, biasanya dipanggil Salsa. Kejujuran yang saya lakukan pada hari ini, tadi saya di sekolah disuruh beli buku 20.000, saya jujur sama orang tua saya minta 20.000. Oke, bagus ya Mbak Salsa. Oke, dipertahankan ya kejujurannya. Lanjut ke Masnya. Saya Feria, biasa dipanggil Raffi. Kejujuran yang saya lakukan, saya bilang mau ke sekolah dan beneran saya ke sekolah. Oke, alhamdulillah ya, berarti jujur ya. Oke, lanjut ke Mbaknya yang terakhir. Lain kali mohon dipakai ya Mbak. Ini untung aja kita di ruangan ber-AC ya. Oke, nggak apa-apa ya, nggak boleh dijudge ya teman-teman ya, kan dia jujur ya. Oke, tepuk tangan dong untuk semuanya. Oke, baik, terima kasih ya teman-teman semuanya sudah mau memperkenalkan diri dan mengatakan satu kejujuran yang telah dilakukan pada pagi hari ini. Oke, mungkin di sini Ibu akan memaparkan sedikit kenapa sih kita kumpul pada pagi hari ini. Kira-kira ada yang tahu atau enggak? Enggak. Oke, jadi Ibu mengumpulkan teman-teman semuanya di sini karena kita akan melakukan sesi bimbingan kelompok. Jadi kita akan bermain peran. Di situ namanya ada psikodrama. Jadi kita bermain peran, kita ada mengangkat suatu masalah. Jadi masalah yang kita angkat pada pagi hari ini itu kejujuran. Pasti teman-teman udah tahu ya semua tentang kejujuran itu apa gitu ya. Mungkin ada yang bisa jelaskan sedikit aja tentang kejujuran itu apa sih? Oke, boleh Masnya. Kejujuran itu kita tidak berbohong. Oke, betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, benar ya yang kata Mas Raffi dan Mbak Purina sampaikan tentang kejujuran. Jadi nanti kita dalam sesi ini akan berbagi peran masing-masing. Selanjutnya nanti kita akan memerankan peran yang kita dapat ya. Saya harap teman-teman semuanya bisa memerankan peran tersebut itu dengan baik ya, dengan sungguh-sungguh. Jadi ada chemistry tersendiri gitu ya. Bu, kita nanti mau ngapain Bu? Kita bermain peran kayak adu acting ibaratnya gitu ya. Dan tema yang kita akan nanti tentang kejujuran. Tidak ada bully-bulian ya? Tidak ada bulian. Sekarang kita kejujuran saja. Karena mau mendekati bulan Ramadan ya, jadi kita harus kejujuran saja kita. Sebelum kita mulai, mungkin kita ada ice breaking dulu kali ya. Boleh, biar teman-teman semua ini bisa saling akrab. Jadi nanti main dramanya itu nggak canggung atau kayak
malu satu sama lain gitu ya. Jadi ice breakingnya kita ada namanya sakit, sikut, dan sikat gitu ya. Sikut dan sikat. Jadi kalau sikatnya nanti ada suatu barang, masnya boleh ambil HP, dompet, dan ini. Ada barang apa lagi ya? Saya punya Bu. Oke, saya butuh 1, 2, 3 aja cukup sih Mbak. Cukup. Oke, jadi nanti kalau saya katakan sakit, semuanya pegang perut. Kalau saya bilang sikut, nanti teman-teman semuanya pegang sikut temannya masing-masing di sebelahnya. Temannya. Iya, iya. Terus saya pegang. Megang ke sini. Oke, saya ada Adanya. sedikit ya teman-teman. Sikut. Sikutnya teman sebelah kiri Bu. Apa? Kanan atau bebas? Bebas. Mbaknya di sini. Ibu ini kejauhan. Gimana kamu ambil sini? Oke. Oke ya teman-teman. Jadi nanti kalau ibu bilang sakit pegang perut, kalau ibu bilang sikut pegang sikut temannya masing-masing. Pegang satu tangan aja nggak masalah. Maksudnya gini. Nah gitu. Ya. Kalau saya bilang sikat nanti teman-teman ambil benda yang ada di tengah. Karena bendanya ada 3, otomatis nanti ada 1 orang yang ini Bu. Ya. Kunci aja Bu. Boleh. Kunci aja Bu. Oke. Ibu ada kunci. Kalau kita aja nentek. Oke, jadi karena barangnya ada 3 dan di sini ada 4 orang, nanti pasti ada salah satu yang tidak kedapatan barang di tengah tersebut. Oke, paham ya teman-teman semuanya ya? Kita latihan dulu atau langsung mulai? Latihan. Oke. Oke ya, dengerin abahnya. Oke, di tengah. Ini jawaban saya. Nih. Tangannya panjang. Aku nggak nyampe. Oke, ini kita latihan dulu ya teman-teman semuanya. Oke, tangannya tenang, masing-masing tenang. Oke. Oke, mulai abah-abahnya sikut. Sikut. Sakit, sikut, sakit, sikut, sikat. Ambil satu aja Mas, oke ya. Oke, udah paham ya teman-teman semuanya ya ice breakingnya, oke? Kami dulu. Mau tanya Bu. Apa itu Mbak? Yang kalah nanti ibu minta. Pasti teman-teman kan pernah ya mengalami suatu kejadian dan itu menimbulkan ketidakjujuran. Jadi nanti ibu harap yang tidak mendapatkan benda di tengah itu menceritakan sedikit tentang suatu kejadian yang menimbulkan kalian itu tidak jujur. Diceritakan aja. Itu aja sih, simpel ya teman-teman. Oke ya, kita mulai ya. Sikut, sakit, sikut, sakit, sikut, sakit, sikut, sikat. Saya nggak tahu kami dulu. Oke, kita ulang satu lagi ya. Oke, Udah. ulang lagi karena tadi Ini kami semua orang yang nemtek teman-teman. agak payah, mau ganti ini aja yang nemtek. Nemtek agak payah banget. Oke. Tapi aku coba kan. Curang banget. Oke, dengar apa-apanya teman-teman. Sakit, sikut, sakit, sikut, sakit, sakit, sikat. Oke, mbaknya. Siapa yang gak ngambil? Mas Arya, Mas Mas Raffi. Oke, Kita dua orang Bu. Satu aja sih, nggak apa-apa. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman. Oke, sekarang iya ini kita sekarang minta Mas Raffi. Jadi cerita waktu saya berbohong gitu ya Bu. Iya, ceritakan simpelnya aja singkatnya. Kenapa sih bisa bohong dalam situasi seperti apa sih? Nah ini cerita itu. Iya. Nah gitu Bu ceritanya.
gimana? Oh. Belum ada ceritanya. Jadi ceritanya itu hari Senin itu kan, kalau hari Senin kan biasanya pulangnya sore Iya. jam 4. Nah itu waktu istirahat pertama itu saya dari rumah saya bawa uang 5.000. Oke. Waktu istirahat pertama saya itu menghabiskan uang 4.000. Oke. 2.000 buat nasi, 1.000 buat minum, 1.000 lagi buat gorengan. Oke. Nah, habis itu yang istirahat kedua sore hari saya mengambil 2 gorengan. Padahal duitnya sisa 1.000. Oke. Jadi saya nggak sengaja kasih 1.000 aja ke. Nggak sengaja apa disengaja? Nggak sengaja. Nggak sengaja. Nggak sengaja. Oke. Saya udah terlanjur ngambil 2 gorengan. Oke. Padahal niatnya 1. Ternyata gorengannya itu nempel. Nempel. Nah, Tepungnya ya antara ya, satu sama lain. ya. Oke. Saya nganggapnya itu 1 sampai 1.000. Mungkin itu agak beda persepsi dari orang. Oke. Pernah nggak udah ngomong ke penjualnya gitu kalau pernah ngambil? Kalau saya itu hari berikutnya saya bikin 5.000. Oke, bagus ya. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Pasti sudah jujur ya tentang kejadian yang diceritakan. Oke, mungkin kita langsung saja ya bermain psikodrama di sini. Ibu harapkan nanti teman-teman bisa memahami dulu. Oke, psikodrama itu jadi kita bermain peran. Jadi dalam konteks ini namanya psikodrama. Jadi kita mengasah keterampilan dalam bidang pribadi kita. Jadi kejujuran. Jadi nanti satu sama lain bermain peran, kita mengangkat tema kejujuran. Singkat cerita aja ya tentang topiknya. Perilaku ya. Iya, perilaku kita benar. Oke, jadi nanti di sini kita saling berbagi peran ya satu sama lain, bermain peran. Ibu harapkan juga nanti teman-teman bisa bermain perannya dengan bagus, gak usah takut, gak usah canggung satu sama lain. Tadi kan kita udah ice breaking ya, jadi ibu harapkan bisa lebih bagus gitu lah hubungan satu sama lain, biar drama yang kita hasilkan itu juga punya manfaat untuk kita sendiri. Oke, teman-teman. Oke, ada yang ditanya? Saya mau jadi Bima, Bu. Boleh. Kalau ada ya. Ada namanya nggak boleh di Siti. Bu, oke, boleh diceritain nggak alurnya? Oke, jadi alurnya nanti ada 4 siswa gitu ya. Mereka berteman, terus nanti mereka duduk di suatu taman ya, nggak sengaja salah satu dari mereka itu melihat ada dompet yang terjatuh di bawah bangku. Nah, nanti teman itu tersebut melihat, tapi ada beberapa temannya yang kayak bilang, udah ambil aja, ini kan orang kita kan nggak tahu ya gitu, udah diambil aja uangnya gitu. Tapi ada satu sisi lain yang anak ini benar-benar menerapkan sikap kejujurannya. Dia membayangkan kayak gak usah diambil, kan di sini ada kartu identitas dalam dompetnya. Nah, sebaiknya dikembalikan. Terus nanti singkat ceritanya yang punya dompet tersebut itu adalah seorang bapak-bapak yang tempat tinggalnya itu dekat dengan daerah sekolah. Oke ya. Dan ternyata uang yang ada di dalam dompet itu digunakan untuk berobat anaknya yang sedang sakit. Ceritanya gitu. Jadi teman-temannya yang tadi melihat dompet terjatuh di bawah bangku tadi itu mengembalikan dompetnya kepada si bapak. Jadi bapaknya bisa berobat untuk anaknya. Berarti yang mengembalikan itu yang mencuri atau yang baik? Mereka bertiga Mbak. Jadi nggak ada yang mencuri sih. Karena kan itu hanya ada keinginan dari salah satu temannya tuh kayak udah ambil aja kan lumayan uang yang terbutan kita. Dia tidak sempat untuk mengambil. Iya, masih ada kayak keinginan aja. Cuman ada temennya yang oke, Mas. Sebenarnya ceritanya itu terlalu banyak. Oke, mungkin kita nanti baca naskah dulu aja kali ya. Ibu kasih kesempatan 5-10 menit untuk teman-teman pahami semua adegan-adegannya ya. Oke, sudah siap ya teman-teman? Siap, Bu. Oke. Duh, akhirnya udah banget sih ada sekian matematika. Tak boleh mulai lah. Iya, tadi susah banget aku sampai nyontek sama kamu. Galak banget sih kamu. Nah itu nggak baik guys. Kita tuh harus mengusahakan sesuatu tuh dengan baik. Kalau memang mau hasilnya baik, ya kita harus belajar gitu. Iya sih. Tapi untung aja tadi aku bisa. Kenapa?
dompet siapa ya kira-kira? Lumayan bisa buat kita makan nih. Untuk Coba lihat. lagi bokeh kita. Wah, guys, tapi kayaknya kita harus nyobain ini deh. Kita lihat dulu ya KTP-nya. Kamu terlalu idealis. Zaman sekarang mah mana ada yang peduli soal kejujuran. Tapi di sini ada namanya. Ini punya Bapak Raffi. Nah, Bapak Raffi ini kebetulan tetangga aku, jadi aku tahu gimana dong. Kita kembaliin aja ya. Tunggu. Gimana kalau pas kita kembaliin, tapi Bapak Raffi mau cerita sama kita dikira kita udah ngambil. Gini. Mending kita sekarang ke Bapak Raffi aja. Nah, nanti kalau misal bapaknya curiga, ya kita jujur. Waktu kita duduk, kebetulan kita menemukan dompet ini, kita berinisiatif langsung mau ngembaliin gitu. Nanti kalau bapak marah ya urusan belakangan lah. Sekarang kita kembaliin dulu. Gimana? Jadi kita cobain kembaliin. Oke deh. Yuk. Ini rumahnya. Ada nggak ya orangnya? Kita ketuk aja. Coba aja deh. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Ya Pak, sebelumnya kenalin nama saya Lina, dia Salsa, dan ini Natasha. Kebetulan kami datang kemari ingin baik, ingin mengembalikan dompet Bapak karena terjatuh waktu ada di taman gitu mungkin. Oh iya, itu dompet saya tuh kemarin apa tadi ya, jatuh. Saya lupa naruhnya di mana, Pak. Ketinggal apa gimana, itu buat berobat anak saya. Bapak sakit. Ya, anak saya di rumah sakit sekarang. Maaf ya Pak, tadi kami sempat mau ambil uang ini yang ada di sini. Nggak apa sih itu, pokoknya kalian tuh udah ada etikat buat kembaliin dompetnya. Saya aja udah seneng. Ya, kalau begitu kami kembalikan ya Bapak-bapak. Nggak kita ambil kok Pak ya. Boleh dicek dulu Pak, siapa tahu ada yang jelas. Udah. Semoga anak Bapak cepat sembuh ya Pak ya. Sudah kami izin balik. Makasih ya. Assalamualaikum. Guys, masih bisa tapi kan hasilnya baik, ya kan? Wah, aku harus belajar jujur dari kamu sih. Emang kejujuran itu penting banget. Iya kan? Jadi kita tuh lega gitu. Oke, sekarang kita pulang aja deh. Sampai jumpa. Bagaimana teman-teman tadi sudah memainkan drama tentang kejujuran? Seru. Seru ya. Oke, tepuk tangan dong. Oke, jadi di sini setelah teman-teman tadi memerankan masing-masing peran ya dalam psikodrama tadi tentang kejujuran, ada beberapa hal nih yang ingin Ibu tanyakan pada teman-teman semuanya ya. Mulai dari hal pertama nih. Menurut kalian semua, mengapa sih kejujuran itu penting dalam situasi seperti yang diperankan tadi? Mungkin dari Mbak Rina. Karena itu ya, kalau dilihat dari situasi yang tadi, berarti ini uang atau apa nih Bu? Apa Yang ya? penting Kejujuran aja. Karena pasti kalau kita tuh jujur ada yang bersamakan yang pertama. Yang kedua kalau kita bohong nanti kita akan rugi, kita akan gak tenang atau mungkin kita akan dicari gitu. Masuk kan CCTV. Oke iya benar. Terus apa ya Bu ya? Mungkin kalau kita ngambil punya orang itu orang tersebut akan benar-benar berada dalam kesulitan gitu. Kita nggak tahu ya gitu. Barang yang kita temukan itu berguna banget nggak sih buat kita? Kita juga nggak tahu. Selanjutnya Mas Raffi. Saya kurang lebih sama sih, tapi kalau dari saya sendiri mungkin kayak kita contoh menukar dompet kayak di drama tadi, kan kita nggak tahu itu tuh dompetnya tuh punya siapa, nggak punya siapa sih, maksudnya kegunaan uang yang di dalam dompetnya itu mungkin berguna buat pemilik dompetnya, mungkin pemilik dompetnya tuh butuh uang, terus kebetulan tuh uangnya dari dompet itu, kan kita juga nggak tahu. Iya. Jadi mungkin kalau dari saya, kalau ada
bisa membalikan barang tersebut ke pemiliknya. Kalau dari Mbak Salsa sendiri nih gimana? kurang lebih sama sih Bu, kan kalau kita jujur Sama lagi ya. Gak apa-apa. Boleh. kan dramanya gitu. Oke, lanjut Mbak. Kan kalau saya jujur kan banyak orang terselamatkan, tenang. Iya. Kalau saya nggak jujur ya nggak tenang gitu. Kayak merasa ganjil gitu ya. Walaupun tadi saya marahin orang yang apa gak mau jujur, tapi Iya. itu membuat kayak kenapa sih gitu. Harusnya kan jujur. Iya, betul. Dari Mbak Natasha sendiri gimana? Jadi mungkin sebagian besar ada sama yang Mbak Rina, kan juga itu penting Banget ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Kenapa sih dalam adegan psikodrama tadi yang teman-teman terangkan ya, apa konsekuensi yang muncul ketika seseorang itu tidak jujur? Dari Mbaknya mungkin sebelah. Konsekuensi dari drama tadi kok nggak jujur itu apa sih? karena dosa ya Bu. Iya. Yang kedua kalau misalkan dimulai dipakai buat makan, mungkin konsekuensi membuat diri mereka sendiri mungkin bisa sakit hati Bu. Jadi menimbulkan penyakit ya. Karena nggak tahu. Oke, dari Mbak Salsa. Banyak sih Bu konsekuensinya. Kalau tadi misalnya uang kita ambil, bapaknya jadi nggak bisa nabung buat anaknya ke rumah sakit. Iya, kasihan ya gitu. Seperti nyawa ya. Iya, benar. Cukup? Dari Mas Raffi? Sama Bu. Sama. Sama. Oke, dari Mbak Purina. Sebenarnya konsekuensi dari belajar ya Bu ya. Iya. Yang pertama pasti akan merusak diri sendiri Bu, karena ketika kita mencoba untuk tidak jujur, kita tuh akan merasa nyaman dengan hal itu. Kayak apalagi kalau misalnya kita nggak jujur nih atau kita melakukan sesuatu, ternyata tidak ada respon dari sekitar, kayak tidak ada yang menyalahkan, tidak ketahuan atau apapun, kita tuh jadi merasa nyaman, aman, Kayak nambah lagi Iya, kita nggak iya, jujur. iya. Memiliki habit di mana mengambil punya orang itu nggak masalah, gitu. Sama halnya dengan contoh ibu. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih ya, apa langkah-langkah yang bisa teman-teman semua lakukan untuk menjadi lebih jujur dalam kehidupan sehari-hari? Mulai dari Mas Raffi? Langkah-langkah ya Bu. Iya. Kalau dari saya mungkin jadi kebiasaan aja sih Bu. Jujur itu kita jadi kebiasaan aja, gimana pokoknya kita jadi jujur itu jadi kayak kebiasaan kita aja, jangan pernah sekali-kali itu kita berbohong, atau apalagi yang di drama tadi mengambil punya orang lain, itu nanti bisa jadi kebiasaan yang buruk. Pernah nggak sih dalam diri Mas Raffi itu kayak ngerasa menerapkan sikap jujur itu tapi kayak sulit banget? Kalau dari saya sih aman-aman aja. Aman ya. Dari Mbak Salsa sendiri gimana? Sama kayak Mas Raffi. Oke. Dari Mbak Natasha. Langkahnya gimana? Kemudian selalu dijadikan kebiasaan buat diri sendiri biar kita bisa jujur. Oke. Dari Mbak Purina. Awalnya itu ada beberapa cara itu. Yang pertama, saya tuh memposisikan diri bahwa selalu ada yang mengawasi saya, baik itu tentu Tuhan kita sendiri, Allah, dan juga orang lain di sekitar kita gitu. Karena setiap tingkah laku kita pasti akan terlihat gitu. Nanti itu juga akan mencerminkan diri kita itu seperti apa, dan kita seperti apa. Dan terus yang kedua itu kita memposisikan diri sebagai orang tersebut. Kalau misal kita mengambil barang orang milik orang lain terus ternyata barang kita diambil, itu kan rasanya nggak enak. Jadi kita Pasti ada kata-kata ya kayak kita nyumpahin atau apalah setidaknya gitu ya. kalau nggak mau gitu ya jangan gitu. Iya. Sama halnya dengan orang yang julid ibu. Oke. Kalau kamu nggak mau dijulitin ya jangan julid. Oke, pertanyaan terakhir nih untuk teman-teman semuanya. Coba sih sebutkan tiga keuntungan dari menerapkan kejujuran. Dari Mbak Rina mungkin. Oke. Kalau itu tadi apa? 3 keuntungan dari menerapkan sikap kejujuran. Oke, yang pertama pasti akan tenang. Yang kedua itu akan menjadi kebanggaan sendiri ibu, karena kita sudah melawan ego kita, nafsu kita untuk mengambil hak orang lain. Yang ketiga itu menjadi valid tersendiri, karena jarang loh orang yang mau jujur, apalagi dengan hal yang sepele. Apalagi kayak tadi ya, nampak uang gitu ya. Kan kayak hasrat kita tuh kayak pengen
ngambil lah untuk kita beli jajan atau beli skincare atau beli apapun yang kita butuhkan gitu ya. Ini kan kita tuh kejujuran itu kan tidak terbatas kayak ngambil punya orang, Iya. tapi menyatakan apa yang sebenarnya kita rasakan itu satu kejujuran. Iya betul. Dari Mbak Salsa sendiri? Sama kurang lebih kita bisa tenang. Iya. Terus jujur itu kan membiasakan diri kita. Iya. Terus apa lagi ya Bu? Keuntungannya apa kira-kira dari sikap jujur? Itu sih. Kenapa banyak teman mungkin ya kan kalau kita jujur ya sama teman. Percaya. Iya. Oke, dari Mas Raffi kurang lebih sama sih Bu. sama yang gimana? Kayak ya tadi yang pertama, kalau kita jujur tuh ya ibaratnya kita tuh lega. Definisi lega tuh di sini kayak gimana ya, dia tuh nggak panik kayak ini kalau kita ambil kan bakal ketahuan atau enggak, kalau kita ambil juga kayak konsekuensinya apa gitu nggak tahu, mungkin kayak itu. Kemudian mungkin dari itu sih udah itu aja. Oke, dari Mbak Natasha 3 keuntungan dari kelas kejujuran. Dari semua yang bersama. Terus mungkin dari kalau kita membiasakan sifat jujur itu mungkin akan berpengaruh sama kehidupan kita selanjutnya ya Bu. Mungkin lebih bisa lebih bisa hidup dengan Kontrol dirinya iya. juga. Jadi hidup tuh tenang gitu, nggak ada khawatir nanti Iya. kenapa nggak ya. Iya. Mungkin teman-teman semuanya sini sudah mengerti ya tentang kejujuran itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, saya harap juga teman-teman nanti bisa menerapkan sikap kejujuran yang di setiap harinya di segala situasi agar nggak ada kayak ngerasa beban gitu. Kalau misalnya kita bohong kan kayak ada beban tersendiri kayak nggak tenang gitu ya. Oke, sebelumnya Ibu juga mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman sudah mau berkumpul, sudah mau bermain peran di sini. Ibu harap nanti teman-teman bisa menjadi pribadi yang lebih sukses di masa depan. Oke, apakah setelah kegiatan kita ini nanti teman-teman ada kegiatan lain? Apa? Pijat ya, pijat. Mbak Salsa ada kegiatan? Ada tugas Bu. Ada tugas banyak ya? Banyak. Oke, Mas Raffi? Saya memancing. Memancing, oke. Dan Mbak Natasha? Teman-teman nanti setelah kegiatan ini saya harapkan hati-hati ya kalau mau ke tempat yang diinginkan tadi, mau mancing, mau makan, mau tidur ya, mau pijet. Boleh nanti kita pijet di kursi pijet aja ya, ada. Makasih ya teman-teman semuanya. Saya tutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.